Halo semuanya, kembali lagi di Fakta Waktu. Waktu terus berjalan, tapi rahasia tak pernah usai. Hari ini kita bahas fakta yang cukup mengejutkan. Tentang benda kecil yang kita pakai setiap hari. Yap, kita akan bahas soal smartphone dan otak. Apa benar smartphone bisa membuat otak menyusut? Yuk kita bongkar faktanya sama-sama, sekarang juga. Smartphone sudah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita scrolling, chatting, nonton, dan main game. Tapi, ada efek tersembunyi dari kebiasaan ini. Studi dari Jerman ungkap fakta yang mengejutkan. Smartphone berlebihan bisa pengaruhi struktur otak manusia. Bagian yang terdampak adalah korteks cingulata anterior. Area ini penting buat fokus dan pengendalian emosi. Kalau bagian ini menyusut, efeknya bisa serius. Mulai dari susah konsentrasi hingga emosi tak stabil. Efek ini mirip dengan kecanduan narkoba ringan. Otak akan terus cari sensasi dari notifikasi. Itulah kenapa kita susah lepas dari layar. Otak manusia itu peka terhadap rangsangan eksternal. Smartphone memberi stimulus terus-menerus tanpa henti. Akibatnya, otak jarang dapat waktu untuk istirahat. Ini bisa memicu stres jangka panjang dan lelah. Penelitian lain temukan gangguan pada materi abu-abu. Materi abu-abu penting untuk belajar dan ingatan. Kalau terganggu, daya pikir kita bisa melemah. Otak jadi lamban dan susah mencerna informasi baru. Tak hanya bentuk, cara kerja otak pun berubah. Kita jadi lebih impulsif dan mudah terdistraksi. Susah untuk berpikir dalam dan fokus lama. Bahkan, efeknya bisa muncul dalam 1 jam. Apalagi kalau digunakan terus-menerus tanpa henti. Belum lagi paparan cahaya biru dari layar. Cahaya ini ganggu produksi hormon tidur melatonin. Akibatnya tidur terganggu dan tubuh tidak segar. Otak yang kurang istirahat makin tertekan berat. Stres meningkat dan produktivitas pun jadi menurun drastis. Tapi tenang, ada cara mencegah semua ini. Langkah pertama, atur waktu penggunaan smartphone harian. Misalnya, 2 jam pakai lalu istirahat sebentar. Jangan lupa pakai filter cahaya biru saat malam. Dan hindari main HP 1 jam sebelum tidur. Tubuh dan otak butuh waktu untuk tenang. Coba juga detoks digital minimal seminggu sekali. Misalnya, sehari tanpa media sosial sama sekali. Atau habiskan waktu di luar tanpa gangguan layar. Jalan kaki, baca buku, atau ngobrol langsung. Studi bilang, detoks bisa pulihkan fungsi kognitif otak. Dalam seminggu saja, kemampuan fokus bisa meningkat lagi. Otak kita itu hebat, bisa pulih perlahan. Asalkan diberi waktu dan lingkungan yang sehat. Anak-anak dan remaja justru lebih rentan terdampak. Karena otaknya masih berkembang sampai usia dewasa. Itu sebabnya penting batasi waktu layar anak-anak. Biar tumbuh kembang otaknya tetap optimal dan kuat. Smartphone bukan musuh, tapi harus kita kontrol bijak. Jangan biarkan alat ini kuasai hidup dan pikiran. Karena tanpa sadar, kita bisa jadi budak teknologi. Dan lebih parahnya, otak kita ikut jadi korban. Dunia digital memang memudahkan, tapi tetap ada batas. Kita tetap butuh dunia nyata untuk menyeimbangkan hidup. Ingat, semua yang berlebihan pasti ada risikonya. Termasuk dalam hal sekecil kebiasaan scrolling santai. Jadi, sekarang kamu tahu efek nyata smartphone. Pertanyaannya, berapa jam kamu main HP tiap hari? Apakah kamu sudah pernah coba detoks digital? Atau justru merasa sulit lepas dari layar? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di video fakta waktu selanjutnya.